Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya para teman kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Sui teman-teman ya. Jadi untuk video kemarin juga sudah saya bahas untuk Bitcoin dan juga Pixel, Bome, Doge, AAV udah saya bahas gitu ya. Sembari menunggu nanti malam ada news event, kemudian besok itu CPI dan Core CPI akan rilis gitu ya. Jadi prepare sekali lagi untuk teman-teman. Memang seperti video kemarin saya sampaikan, biasanya jelang CPI market itu cenderung sideways atau malah koreksi terlebih dulu gitu ya. Kemudian kita lihat juga untuk Fear and Greed Index mandi berada di level 43, sekarang sedikit turun di level 41. Jadi mendekati fear kembali sih. Ya mungkin jelang besok antara level 38 sampai angka 40 untuk Fear and Greed Index akan kita lihat ya di testing lagi. Kemudian overall market di sini kebanyakan sih mengalami retracement atau koreksi lagi ya, kecuali Sui ini masih strong, dan ya maka kita akan bahas kali ini. Kemudian ETF flow-nya gimana? Per tanggal 7 Oktober ini sudah dilakukan buyback lagi nih, 7 Oktober. Ya sekarang kan tanggal 8 ya, teman-teman. Sekarang kan tanggal 8. Ya ini memang dari institusi kembali sudah melakukan buyback, terutama melihat rilis data CPI yang ekspektasinya turun. Jadi ya peluang besar mungkin menurut mereka untuk buyback kembali setelah beberapa waktu lalu sudah melakukan penjualan ya untuk Bitcoin ETF-nya. Dan ya semoga juga untuk serangan balik ya dari Israel ke Iran itu ya semoga bisa ditunda ya. Untuk kita sih pengennya seperti itu, tapi selalu kita harus siap dengan skenario terburuk. Kalau misalkan mereka melakukan penyerangan kembali atau penyerangan balik balasan, ya mungkin akan berdampak juga, market akan mendapatkan efek juga ya dari serangan balik Israel ke Iran ya, walaupun mungkin hanya beberapa waktu, tapi kan lumayan biasanya untuk altcoinnya itu loh. Ya sedihnya itu sebenarnya untuk altcoinnya, untuk Bitcoinnya sih nggak terlalu signifikan, tapi untuk altcoinnya itu lebih nangis lagi ya. Oke, Bitcoin secara daily gimana? Sebenarnya secara daily ini closingnya nggak bagus ya, dia sempat sampai 64.400-an ya, dimana di sini adalah previous resistance strongnya di box orange. Pas testing area situ kemudian closing di bawah dengan red candle, dan so far sih masih ketahan nih di atas EMA 21 ya. Tuh. Jadi kalau kita perhatikan seperti pergerakan sebelumnya di sini ya, kita bisa lihat di sini adanya rejection strong drop ya, di sini juga reject up lagi, dan dia creating base minimal sideways. Ya sideways sebelum dia benar-benar lanjut rally. Cuman kan kondisinya berbeda nih. Sekarang aja udah deket ya, besok itu adalah rilis data CPI. Kemudian di bulan depan, awal bulan depan itu ada US election. Jadi kemungkinan besar kalau memang rilis data CPI itu mendukung banget untuk market, kemungkinan besar tidak harus sideways satu mingguan seperti ini. Ya market udah bisa lanjut rally. Ya at least berarti cuman makan waktu sebentar aja nih ya. Setelah dia jepret atas kemudian jepret bawah, and then kita lihat di sini adanya sideways ya. Sebentar nih, saya tanda dengan warna kuning. Sideways di atas range ya EMA 21 lah, di atas $62.000 dia sideways. Nggak nyampe satu minggu ya, karena besok udah rilis data CPI-nya gitu ya. Cuman makan waktu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 hari ya, nggak nyampe satu minggu, mungkin udah lanjut naik lagi. Ya itu ekspektasinya kalau memang rilis data CPI itu benar-benar bagus gitu ya. Jadi memang ini adalah area untuk dia sideways ya, 62.000 sampai 63.000 dolar lah, $1.000 di sini dia range sideways di atas EMA 21 secara daily-nya. Jadi sembari kita menunggu, walaupun di sini ada reject strong, wah kemungkinan besar orang bilang, wah ini reject nih, kayaknya dead cat bounce, dia bakalan turun lagi nih ke 57.000 dolar gitu kan, biasanya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari secara fundamental, sebenarnya ini yang banyak orang tunggu dan berharap banget di setel bagus ya untuk CPI-nya, maka market tidak harus sejalan seperti biasanya. Ya biasanya kan oh ini reject, naik sekedar tes, dead cat bounce, turun, kan kurang lebih seperti ini normalnya. Tapi kita nggak bisa mengabaikan secara fundamental juga ya, US election sama CPI. Kalau didukung dua itu bagus ya, maka market jepret atas jepret bawah. Di sini adanya sideways gitu ya, sideways sebentar udah boom lagi ya, udah naik lagi.
bahkan ngetes ke 68 sampai 70 ribu dolar. Ya kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin secara daily. Meanwhile kalau misalkan hourly gimana? Yes, hourly-nya masih sejalan ya. Dia mampu break high sebelumnya, udah bagus banget. Nextnya ini di 64.400-an ya, dia udah visit and then rejection ya. Rejection dari situ kita bisa lihat dia bahkan drop dari low sebelumnya. Ya sebentar, ini coba kan saya hapus dulu. Di sini teman-teman, di sini kan ada previous areanya. Ya kalau kita lihat secara sampai 1 jam, nih tuh. Sebenarnya ini udah dijebol ya sama si Bitcoin. Nih, box hijau. Ya ini di sekitar area 62.200-an sampai 62.500-an dolar. Next lagi pasti di previous SNR di sini. Ya di sini. Ya ini udah dijebol, ya dia drop reject, jebol di situ bisa aja sekedar grab likuiditas atau memang dia akan testing lagi area bawah. Jadi bisa sekali diperhatikan teman-teman seperti ini. Oke, dia drop grab likuiditas bawah, ya fake out, kemudian lanjut rally. Atau memang dari area sini dia masih mengalami pelemahan, ya di sini drop belum adanya buyer yang mampu ngangkat karena mungkin jelang CPI besok. Masih possible untuk dia tes lagi area bawah before dia going up setelah CPI ya rilisnya membaik sesuai ekspektasi. Ya ini balik lagi mungkin ke sekitar berapa? 61.700 sampai 61.900-an dolar. Jadi sekali lagi bisa di prepare ya untuk another view, another scenario untuk si Bitcoin kalau kita lihat secara sampai 1 jam, karena sebelumnya ini udah dijebolin ya. Di sini kita bisa lihat di sini udah di break, dia jebol lagi bawah, dan di sini juga sudah di break gitu ya. Jadi kita bisa lihat by the time memang Bitcoin ini belum mampu untuk break 64.500, maka ya possible dia balik testing sampai 61.700-an dolar. Ya dimana ini area SNR sebelumnya juga nih tuh. SNR sebelumnya. Ya, itu bisa sekali diperhatikan untuk si Bitcoin secara hourly-nya. Nah, untuk Sui gimana? Sui sebenarnya ini adalah salah satu altcoin yang strong banget ya, pergerakannya ini sempat drop di bulan Agustus ya. Ini turunnya juga signifikan banget sampai 0,46 something ya. Minimal untuk altcoin lain biasanya kan posisi saat ini masih bergerak di dalam harga di sini. Ya dari low-nya. Atau ada juga yang sideways masih di bawah. Ya seperti beberapa altcoin yang kemarin saya bahas gitu ya. Ada juga yang udah naik tapi masih areanya di sini. Ya ketimbang previous high-nya di bulan Maret. Ini kan di bulan Maret high-nya. Ya. Jadi altcoin yang biasa kita lihat itu biasa di range 1, 2 atau ketiga di sini. Paling better di sinilah range-nya. Gitu kan harga. Tapi untuk Sui ini malah sudah testing di previous high di bulan Maret. Nih, di ATH-nya di bulan Maret. Dia udah testing lagi. Jadi untuk performingnya juga ini bagus banget untuk Sui. Ya. Ini sempat saya bahas juga di September ya, di akhir September. Tapi ya, dia nggak retrace sampai Fibo. Ya, dia break and retest aja nih. Di previous area supply-nya dia nih di 1,4 dolaran aja. Dia udah break, retest, kemudian berangsur lanjut naik. Ya, jadi progresnya itu benar-benar strong banget untuk si Sui. Bentar, ini akan saya hapus ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita lihat posisi saat ini gimana? Sebenarnya dia lagi hadapi ya area benar-benar krusial. Di sini adalah high sebelumnya dia. Ya, ATH sebelumnya yang di testing. Ya. Di sini trennya juga masih kuat, teman-teman. Once dia adanya rejection time frame daily, adanya bearish engulfing, tapi ya cuman sideways aja nih. Ya, kita bisa lihat di sini. Sebentar, and yap, tuh. Dia cuma sideways aja di sini, kemudian break lagi. Nah, posisi saat ini karena jelang CPI, ya kalau memang trennya sekuat itu, gimana nih untuk Sui? Ya overall dia cuman akan ter-sideways doang. Ya untuk Sui ini coba saya ganti dengan warna putih. Ya, nah, so untuk Sui, either dia break, ya break lagi, lawan arus lagi, kemudian dia adanya reject, kemudian sideways, sebelum dia lanjut pump lagi. Ya mungkin ngejar angka psikologis 2,5 dolar, 3 dolar dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian kalau kita ambil Fibo dari swing low ke swing high terakhir secara internal, maka ya di sini ada beberapa golden ratio. Ya 0,3, 0,5, 0,6. Di mana area-area tersebut ini menjadi SNR sebelumnya untuk Sui ini. Nah, tuh. Nah, jadi teman-teman bisa concern sekali lagi
Karena memang harganya pun udah di atas banget. Dia udah break dari area range sideway-nya dia sebelumnya. So yang perlu kita lihat mungkin karena menjelang CPI market tidak terlalu signifikan, kemudian dia bisa aja terdampak dengan koreksi, ya maka ya area 1,81 sampai 1,88 dolar ini masih possible untuk dia dites kembali. Ya mungkin before melanjutkan penguatannya. Jadi secara struktur ini masih bullish banget. Nah, masalahnya kalau breakdown dari situ kita bisa melihat di sini adanya area fresh demand. Ya yang belum ditesting lagi nih di 1,711 sampai 1,7735 dolar untuk si SUI secara daily. Ya cuman secara overall ya ini progresnya masih bullish banget. Harganya udah di atas banget. Jadi teman-teman mungkin yang mau masuk di SUI bisa dipertimbangkan untuk risk and rewardnya. Udah kurang begitu bagus. Bukannya nggak bisa naik lagi, masih bisa naik, tapi ya balik lagi ini udah di harga atas. Masih banyak altcoin lain yang masih di. Kalau kita lihat untuk time frame hourly seperti 4 jam, nah kita bisa lihat juga di sini. Ya progresnya gimana? By the time dia adanya rejection dari sini, kemudian dia terbentuk seperti sebuah teranan support, and then di sini adanya teranan resistance gitu ya, triangle pattern yang mampu di break kemudian lanjut rally lagi. Jadi memang trennya sekuat itu teman-teman. Sekarang pun kita bisa lihat adanya rejection tapi mencoba untuk lawan lagi ya. Di sini ada bearish engulfing juga secara time frame 4 jam. Jadi sekali lagi waspada kalau dia nggak mampu break dari previous ATH-nya di bulan Maret, maka ya dia possible untuk testing area bawah nih di sekitar 1,84 1,88 dolar. Ya, dia masih possible untuk setidaknya testing lagi dulu di area bawah sini. Jebol dari situ ya dia akan testing nih area fresh demand nih. Nah, ini coba saya tandain dengan box warna orange deh. Ya, 1,695 sampai 1,757 dolar. Nih, kalau kita pindahin secara spesifik di sini adanya area fresh demand. Tuh, di area sini, teman-teman. Ya, jadi untuk SUI so far masih bullish banget. Ya, cuman kalau misalkan balik lagi dia terdampak dari si Bitcoin yang koreksi gitu ya, masih koreksi lanjut, maka SUI pun masih possible untuk testing area bawahnya. Ya, untuk swing ke atasnya ya di sini kalau kita lihat secara internal time frame 4 jam sekali lagi dari swing high ke swing low-nya ya. Di sini dia lagi testing sebenarnya. Ya, di Fibo 1,2. Nih pas banget nih. Coba saya highlight ya. Tuh, di 2,1 dolar dia lagi tes. Berikut next lagi di retest atau Fibo 1,6 itu di sekitar 2,266 dolar. Kemudian next lagi di berapa? Next lagi itu di retracement atau Fibo 2,4 atau di sekitar harga 2,59 dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan beberapa area kalau misalkan kita lihat dari internal swingnya si SUI ya untuk ngevisit beberapa next area target ini. Ya, jadi bukannya nggak bisa koreksi, masih bisa koreksi. Perhatikan area bawah dulu untuk target retracementnya. Ya, untuk up-nya ya kita bisa perhatikan 2,2 dolar, even 2,5, 2,6 dolar untuk SUI. Jadi palingan itu untuk update SUI dan juga Bitcoin ya, sembari kita menunggu untuk CPI besok. Ya, jadi ekspektasinya mungkin adanya sideway dulu di range 62.000 sampai 63.000 dolar menjelang CPI besok. Itu aja untuk pembahasan video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Sam profit.